Gubernur DKI pun nggak ngerti bahwa IKN itu dipersiapkan justru supaya orang itu betah di situ, justru jadi tempat menghukum. Kan bayangin tuh narasinya tuh, ini apa isi kepala dari seorang pemimpin DKI kalau mengancam ASN itu kan. ASN mungkin lebih senang juga tuh, ya memang itu baru ASN berpikir, oh kalau begitu memang IKN itu ada tempat yang buruk itu, kenapa? Karena kita akan dihukum ke situ. Ya. Tapi saya melihatnya justru ini sebenarnya menunjukkan alam bawah sadarnya gitu ya, yang hidup di kepalanya Pak pejabat gubernur DKI itu, dan jangan-jangan saya kira isi kepala yang sama itu juga terjadi di pejabat-pejabat lain, cuman yang lain mungkin nggak berani ngomong atau tidak sempat keceplosan seperti Pak PJ Gubernur DKI yang orang dekatnya Pak Jokowi ini, atau jangan-jangan kan dia sekarang ini statusnya masih sekretaris presiden gitu, jadi dia tahu apa yang terjadi di dalam istana gitu. Ya itu betul, itu istilahnya dia keceplosan, dan itu bawah sadarnya sudah yang bicara. Dia sendiri tahu bahwa nggak ada satupun ASN yang mau dipindahin ke ibu kota dengan ketidakpastian yang tinggi itu. Dan Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono secara guyon mengatakan kepada pegawai eselon 3 Pemprov DKI Jakarta bahwa akan memindahkan sebagian mereka ke ibu kota negara Nusantara jika tidak bekerja dengan baik. Hal itu disampaikan Heru dalam seminar bertajuk Menuju Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global di Taman Ismail Marzuki. Awalnya, Heru meminta para ASN untuk bekerja dengan baik. Ia berkata mereka adalah penerus dalam pembangunan Jakarta, harus semangat. Bapak tidak mikir ke IKN, kata Heru. Jadi Bapak kalau nggak bekerja dengan baik sesuai dengan UU ASN yang terbaru, Bapak saya pekerjakan ke IKN. Para ASN kembali tertawa mendengar pernyataan Heru. Ia juga meneruskan guyonan itu. Kementerian siap-siap pindah ke IKN, tapi ASN Pemprov mau kemana? Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden lalu mempersilahkan apabila ada ASN DKI yang mau ditugaskan ke IKN. Heru mengatakan langkah itu bisa mempercepat kenaikan pangkat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal transformasi Jakarta menjadi kota global usai tidak lagi menjadi ibu kota. Heru mengatakan banyak hal yang menjadi penilaian. Membangun kota Jakarta itu ada penilaiannya. Menuju kota Global City, apa saja penilaiannya? Aktivitas bisnis, keamanan, kesehatan, sekolah, museum, ruang terbuka hijau, transportasi banyak. Kalau ibu kota baru maka semua hal akan setara di situ tuh, disparitas nggak terjadi. Ya kita bisa lihat kota-kota besar di New York itu ada slum area, di Bronx itu orang datang ke Los Angeles misalnya itu bergelimpangan orang miskin yang tidur di tenda-tenda di parkiran bahkan di bawah kolong jembatan. Itu itu kota-kota besar yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan pemerataan atau timbulnya pusat pertumbuhan ekonomi. Apalagi di Kalimantan itu begitu dipindahkan yang akan nambah ekonominya adalah satu kelas yang pindah dari Jakarta. Sementara di sekitar situ ada Samarinda, ada daerah-daerah penopang yang memang dari segi SDM-nya kurang. Jadi persaingan justru akan menambah disparitas begitu ibu kota dipindahkan. Kan pusat pertumbuhan itu bukan ibu kotanya, tetapi geng oligarki yang juga ikut pindah ke sana. Jadi hanya mereka sebetulnya yang akan menikmati fasilitas atau aspek pertumbuhan dengan dipindahkannya ibu kota. Jadi bukan rakyat yang akan mendapat berkah itu, tetap bahkan mungkin CSR yang diproduksi dari ibu kota itu balik-baliknya ke Solo. Tentu saja komentar Heru tersebut mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Hal yang sama pernah terjadi kepada Risma. Saat itu ia marah-marah kepada ASN di Bandung dan mengancam akan memindahkan ke Papua. Setiap bulan ada gaji, capek yang dijual di luar. Gimana aku mau ngasih makan mereka? Kalau masak gitu aja kayak gitu modelnya. Masak telur aja kayak gitu modelnya. Tolong mulai sekarang belajar. Teman-teman itu kerja di Kementerian Sosial, bukan di Dijen Rehabilitasi Sosial. Paham? Kalau aku mikir di sini, itu artinya Kementerian Sosial, bukan Dijen Johnson, sehingga tidak ada yang nongol. Ini Kementerian Sosial. Kok masih kotak-kotak kayak gitu? Tolonglah, rakyat susah sekarang ini. Teman-teman itu masih beruntung, setiap bulan ada gaji. Capek yang dijual di luar. Gimana aku mau ngasih makan mereka? Kalau masak gitu aja kayak gitu modelnya.
Masa telur aja kayak gitu modelnya? Tolong mulai sekarang belajar. Teman-teman itu kerja di Kementerian Sosial, bukan di Dijen Rehabilitasi Sosial. Paham? Mulai sekarang. Saya tidak mau lagi lihat seperti ini. Kalau lihat seperti ini, tak pindah semua ke Papua. Saya nggak bisa mencat kalau nggak ada salah. Tapi saya bisa pindah ke Papua sana, teman-teman. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, ia mengatakan rencana pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai Maret, Juli, dan Agustus 2024. Pemindahan ini bergantung pada penyelesaian gedung-gedung pemerintahan dan infrastruktur dasar di IKN Nusantara. Menurutnya, hampir di setiap kementerian ada pejabat yang harus pindah, yang kesiapannya telah direncanakan dengan masing-masing kementerian dan lembaga. Ia telah menjelaskan kepada Presiden, jumlahnya sebanyak 1.800 aparatur sipil negara. Azwar Anas mengatakan ASN tidak perlu khawatir. Pembangunan perumahan ASN dan perumahan non-ASN akan difasilitasi oleh pemerintah dengan membuka kesempatan keterlibatan swasta. Saya kira simulasinya nanti yang akan pindah, ini terakhir waktu di sidang kabinet sudah kami laporkan, nanti total 11.000, jadi ada jabatan tinggi media eselon 1 193 dan seterusnya. Dan ini sudah lebih dari yang target 5.000 di awal, karena ini akan mendorong bagaimana sistem yang ada di pemerintahan di pusat ibu kota akan jalan. Sehingga ASN yang akan pindah ke IKN sudah disiapkan rumah dinas, tinggal bawa koper saja. Dan itu di ring 1. Sehingga di ring 1 nanti tidak akan ada perumahan yang landed house, semua dalam bentuk apartemen. Ini menjadi tawaran menarik bagi ASN terutama yang memang menginginkan di lingkungan yang sehat. Karena nanti ini kan kantornya akan share berbagi pakai. Kemudian sistemnya udah digitalisasi. Maka sekarang kami diperintahkan untuk segera membereskan sistem pemerintah berbasis elektronik, di mana ini mengintegrasikan sistem layanan dari seluruh kementerian. Bapak Presiden sedang bekerja keras meminta kami dan para Menko untuk bekerja keras. Nah, sekarang kami sedang mengintegrasikan berbagai layanan, tentu dengan prioritas-prioritas yang memang sedang jadi prioritas untuk segera diselesaikan. Untuk waktu pelaksananya kapan Pak mereka pindah ke 2024 kan? Belum bukan tahun ya, 2000 karena sekarang kan masih dibangun ya. Nah, targetnya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah ke ibu kota Nusantara Kalimantan Timur, yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali. Awalnya, dalam sebuah acara, Caimin mendapatkan pernyataan cepat dari moderator. Ia diminta memilih antara pindah IKN atau tetap di Jakarta. Caimin pun memilih Jakarta. Usai acara, awak media bertanya lebih lanjut, apakah jawaban Caimin memilih Jakarta itu menandakan koalisi perubahan tidak akan melanjutkan IKN jika memenangkan Pilpres 2024. Jawabannya adalah pilihan pribadi. Ia menyebut IKN saat ini belum layak ditinggali. Meski demikian, ia mengatakan belum ada sikap di koalisi perubahan soal keberlanjutan IKN jika menang Pilpres. Caimin mengatakan saat ini koalisi perubahan masih diskusi soal IKN.